Kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, dua orang ini yang ganteng-ganteng. Tapi sebelumnya kami minta izin karena sudah sesuai dengan protokol kesehatan untuk membuka masker macam sesak napas saya cerita. Oke, itu dulu Bung narasumber. Dan untuk yang di sebelah kanan saya ini kita sudah kedatangan narasumber itu Bung Arpan Kone selaku bendahara ya dan tim pengelola wisata sawah Desa Kuala Lumpur. Dan sebelahnya lagi ini ada narasumber Bung Arman Nawai AMD Par itu selaku ketua IKA jurusan pariwisata juga. Jadi hari ini kita ngomong tentang pariwisata apalagi yang ada di Kecamatan Paguyaman ya, seperti itu. Tapi untuk sebelumnya ini saya juga ditemani masih dengan teman setia saya Bung produser Bung Nurfan Auna yang selalu ada di balik layar dengan penonton yang ada dalam studio 3.000-an orang lebih di luar. Di luar di sebelah di ini kebetulan teman-teman studionya kita ini berada di kurang lebih 20 meter dari objek wisata sawah. Untuk selanjutnya ini kita langsung saja ke Bung Arpan Kone untuk memperkenalkan backgroundnya. Selain bendahara mungkin ada pekerjaan di luar yang lain atau sebagai apa. Silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arpan Kone, saya di desa sebagai perangkat desa, dalam hal ini sebagai kaur keuangan desa. Oh, kaur keuangan desa. Ya. Dan juga sebagai tim pengelola wisata desa Kuala Lumpur. Tim pengelola wisata di Desa Kuala Lumpur. Oke, selanjutnya sama abang yang keren di sebelah ini. Oke, silakan. Ya, nama saya Arman Nawai. Saya adalah ketua Ikatan Keluarga Alumni Pariwisata UNG. Sehari-harinya saya adalah memang politisi dan banyak berkecimpung di dunia sosial. Oh, luar biasa. Apalagi kalau ngomong sosial itu berarti meratanya itu kepedulian kepada masyarakat. Asik, anggap dia. Oke, kita langsung saja. Nah, sekarang kan ini Bung Arman ini kan lagi trending-trendingnya di Paguyaman itu ada wisata. Nah, kemarin juga sempat ada juga salah satu wisata yang trending masih di Paguyaman juga namanya puncak bukit apa dulu Bang Nurfan? Bukit Seribu Batu. Kemudian datang lagi enter yang kedua itu ada wisata sawah. Nah, ini untuk Paguyaman sendiri para netizen yang sempat saya lihat di beranda apa semua itu, wih, orang sudah bawa foto di Kuala Lumpur. Nah, dari wisata Kuala Lumpur ini di Desa Kuala Lumpur ya, belum ada wisatanya tapi dia sudah mulai menang. Sudah menang katakanlah sudah menang dari namanya Kuala Lumpur. Jadi orang itu akan berpikir ada apa ini di Kuala Lumpur? Kok di Kuala Lumpur ada wisata sawah? Bisa diceritakan sedikit Bung Arpan Kone, sampai kenapa harus wisata sawah di Kuala Lumpur? Terima kasih. Memang pada awalnya dalam perencanaan kami di desa untuk wisata ini memang belum ada di RPJM. Namun pada peraturan presiden kemarin yang memprioritaskan kesejahteraan desa, masyarakat desa, maka oleh karena itu kami mencoba musyawarah desa, mengadakan musyawarah desa dengan masyarakat. Maka ada muncul ide dari masyarakat kalau bisa kita buat satu objek wisata di Desa Kuala Lumpur. Nah, karena itu kita cari potensi di desa, kira-kira potensi apa yang ada di Desa Kuala Lumpur ini. Rembuk ya, semua aparat desa ya. Desa dan juga masyarakat. Ada juga masyarakat. Ada lembaga LPM dan juga BPD juga termasuk. Oke. Nah, setelah itu serta kita kaji-kaji, ternyata kita lihat dari keseluruhan dusun yang ada di Desa Kuala Lumpur ini mayoritas sawah yang paling banyak di Desa Kuala Lumpur. Nah, itu kita coba kalau boleh kita buat wisata sawah saja. Wisata sawah. Jadi untuk gagasannya ini dari 2020 ya, 2019 ya, sekitaran itu ya. Ya, 2019. Dan untuk penganggarannya itu lewat desa atau lewat bantuan masyarakat atau pemerintah lainnya? Untuk penganggarannya lewat desa. Lewat desa, anggaran desa ya. Anggaran desa diususkan untuk potensi wisata. Wih, jadi keren ya, tepuk tangan dalam hati dulu netizen yang menonton. Asik. Nah, ini untuk Bung Arman sendiri. Apalagi Bung Arman ini aslinya Paguyaman ya. Aslinya Paguyaman, tapi saya juga jarang ketemu dengan beliau ini karena jam terbangnya ini luar biasa, kadang di Paguyaman, kadang di Jakarta. Wih. Ini dari segi keilmuan ini Bung Arman. Dari segi keilmuan kemudian juga secara tidak langsung pengalaman-pengalaman wisata ataupun apalah namanya itu istilahnya di dalam wisata itu pada Bung Arman sendiri itu sudah banyak.
bagaimana melihat potensi Paguyaman secara umum dari segi wisatanya di Bung Arman? Ya, jadi kalau kita melihat dalam konsep pengembangan pariwisata atau bagaimana kemudian tentang destinasi disebut dengan daerah tujuan wisata, sebenarnya Paguyaman sangat memiliki banyak potensi. Beberapa poin-poin yang kemarin spot-spot yang diekspos di media sosial oleh beberapa desa yang kemarin ada sempat viral, saya rasa kalau dibuat gambarannya tentang bagaimana pengembangan pariwisata secara sinergi dari satu objek wisata ke objek wisata lainnya, itu akan semakin baik. Jadi konsepnya kayak gini Bung Arman ya, pokoknya satu hari ini kita habis dari Kuala Lumpur mau kemana lagi kayak gitu ya kayak gitu. Oh mantap. Jadi kalau namanya wisatawan itu sekali meniatkan dirinya untuk berwisata, tanggung kalau hanya sebentar datang ke sebuah objek wisata, 5 menit pulang kan merasa belum terpuaskan secara batin ini persoalan kewisataannya, sehingganya orang itu suka abis ini orang kemana lagi, abis ini kita kemana lagi, nggak tahu lagi kemana. Apalagi rombongan, bawa kamari rantang dan sebagainya, akhirnya mau makan nanti di rumah, gitu kan? Pulang-pulang. Cuma begitu itu tanpa wisata di situ, rabu-rabu juga orang di sini, cabut. Jadi mungkin ada dari segi keilmuan pariwisata itu sendiri, Bung Arman ya. Ke depan khususnya Paguyaman Pantai ini kan saya lihat. Konsep kemarin yang sempat saya bahasakan di media sosial juga, Paguyaman dengan Wonosari itu akan jadi pusat ekonomi. Pusat ekonominya itu terlihat dari UMKM sama pariwisatanya. Nah sekarang kan di Molong-Belahi juga sudah ada warung-warung berjejeran, kuliner. Itu bisa dijadikan wisata kuliner. Kemudian di Permata juga ada juga itu yang bot-bot seperti itu. Di Hulawa ya Bung Nurvan ya terakhir itu sama Ayahanda Hulawa. Kita akan memprepare misalnya calendar of event misalnya. Dalam 1 tahun itu misalnya kegiatan apa saja yang bisa dimasukkan ke situ. Sehingga promosinya sekaligus. Dan namanya wisatawan atau calon pengunjung itu sudah bisa menebak. Oh Januari itu musim tanam. Ada event tanam yang orang lakukan. Gitu, mau rame poli ini. Kasih siap budget. Begitu toh. Jadi intinya menjadi sebuah objek wisata. Sekarang itu ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 99 tentang kepariwisataan itu, kalau dulu orang kenal objek wisata. Ya. Sekarang itu sudah berubah menjadi namanya objek dan daya tarik wisata. Kalau hanya menyiapkan objek, semua ada. Dan namanya objek wisata, bahkan untuk orang yang tidak pernah berkunjung dan dia merasa terpuaskan dirinya, itu bisa disebut dengan objek wisata. Tetapi kalau ada yang disebut dengan objek dan daya tarik wisata, itu PR. Di sini itu PR. Daya tarik dari sini selain mau jual sawah apa yang membuat orang bisa datang berulang-ulang. Itu PR terbesar. PR dari pengelola. Sehingganya kalau melihat beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo, itu hampir hanya pada saat di launching ramai, hidup lagi. Wah, besar sekali. Tapi mati lagi ya. Matinya ada yang mati ayam. Kadang hidup, kadang mati. Malah kambing yang mengisi ruang-ruang objek wisata. Jadi penyebabnya itu adalah eksistensi pariwisata itu. Iya, betul. Nah, jadi kan ada beberapa konsep yang ditawarkan. Kalau di konsep pariwisata itu dalam bukunya Okayuti 1985, beliau mengatakan bahwa semua aspek pariwisata itu minimal ada terpenuhi 3 unsur. Something to see, apa yang dilihat, ya. Nah sekarang kita masukkan ini Bung Arman. Something to see di Kuala Lumpur, sawah, kemudian lighting, kemudian ada kepadatan pelaku usaha di situ. Sudah ada something to see-nya. Something to see-nya sudah dapat. Ya, samping tubuhnya ini ngapain di situ? Makanya itu kan kalau misalnya event tanam, pada saat wisatawan datang, coba bagaimana ada yang suka mencoba ngolokin berhubut-habut di paling misalnya. Walau ultimo berhubut pale oti malatau. Boleh baca boleh, daftar bayar. Ya. Jadi merasa terlibat. Atau juga pada saat musim pasca panen, biasa kan becek dok. Iya. Becek ini bisa kita event poli di becek misalnya. Itu akan menarik. Ada game seru kita lakukan di pantai. Ada daya tarik lagi. Daya tarik.
sehingganya tidak kehabisan ide. Nah, inilah yang membuat eksistensi kepariwisataan di Bali. Dulu saya masih di Bali, di Pacung Asri, atau kita melihat bagaimana Bali Tourism Development Center mengelola sebuah pengembangan kawasan wisata itu terkelola dengan baik, karena memang mereka selalu menyuguhkan ada ide-ide fresh apa yang mereka lakukan, sehingga pengunjung itu ikut terlibat, dan target mereka itu bagaimana si wisatawan itu menghabiskan waktunya di lokasi wisata sekalian dengan uangnya. Ya, dengan uangnya itu sudah masuk ke something to buy. Something to buy. Ya. Apa yang dibeli dan itu hanya ada di situ. Ya. Saya pengalaman satu itu, Bung Arman. Ya. 3 bulan ya, saya kemarin ke Bali. Ini ada satu produk di Bali dan tidak ada di daerah lain. Iya. Namanya itu joger ya. Kalau Joger, tidak salah ya. joger. Nah, salah satu Jadi produk. mungkin itu bisa dimasukkan di Kuala Lumpur ya. Ini kamu tidak mau dapat di Desa Mutiara, Desa Permata Musika. Ini kamu mau dapat di sini. Limited edition. Apalagi ada branded seperti itu. Something unik daripada produk unggulan something dari uniknya. gitu. Nah ini Bung Harapan Kone, Bung Harapan Kone ya. Dari segi wisata sawah itu sendiri kan, dia kan paling enak dinikmatinya itu dari pagi, kemudian siang di atas jam 12 sampai sore. Untuk sawahnya yang memang the real wisatanya originalnya itu di situ. Nah, bagaimana untuk malamnya? Ada tidak aspek yang bisa dilihat something yang menjadi daya atraktif orang selain lampu? Nah itu. Oke, memang kami akui ya, karena itu juga masih permulaan. Iya betul. Iya. Karena untuk somethingnya saya rasa juga masih belum apa ya namanya ya? Belum maksimal. Belum Step by maksimal. step dulu lah. Step by step, ya. Biasa itu. Iya. Belum marah yang luar biasa. Insya Allah karena tahun ini ada pengembangan juga dari kami yang nantinya Bisa kasih bocoran apa namanya? Ada event apa ke depan supaya kan ini ada netizen sekitaran 700 orang lebih yang lain mati paket data yang nonton. Ada event-event ke depan. Ya, nantinya kami juga punya rencana membuat event semacam event fotografer. Masuknya Ya, ke masuk situ. ke situ. Berarti harus ada ikon-ikon selfie lainnya Ya, ditambah. betul. Terus juga ada turnamen apa namanya betul Mobile Legend FM. Yang begitu-begitu. Ya. Nantinya pemainnya di situ juga. Ya. Harus main di situ. main di dalam. Tidak bisa main di luar. Oke. Kemarin juga sempat saya dengar ada dari masyarakat katanya akan dibangun kolam renang sama kolam mandi. Memang betul itu. Itu juga satu paket sebenarnya sesuai dengan yang gambar saya buat, yang saya desain. Itu memang satu paket dengan sport center, ada wahana pemandian. Sport center ada ya? Juga ada. Jadi orang-orang bisa olahraga di situ. Olahraga lari dari kenyataan bisa ke situ. Menurut Pak yang lebih tahu. Menurut Pak lebih tahu itu. Jadi we are the beginning. Kita baru memulai. Selanjutnya akan ada something big. Seperti itu ya. Apalagi kan ayahandanya ini seorang tokoh yang gimana ya? Pemikir, kemudian ini cerdas. Salah satu orang yang bisa menjawab dari beberapa status saya di sosmed itu, salah satunya yang pertama itu ayahanda desa sosial. Pak Guyaman, ini statusnya saya Bung Arman. Pak Guyaman itu gersang dengan potensi wisata. Siapa yang bisa menjawab itu ke depan? Langsung ini macam pembukaan film tereng-tereng torang ada. Pertama desa sosial enter. Oke, kita bantu promo lewat intro video. Jadi semua masyarakat juga terbantukan. Nah, untuk Kuala Lumpur sendiri itu ada tidak tim marketing media sosial? Nah, ini yang paling penting. Kita sudah punya loh potensi wisatanya. Tapi orang-orang tim marketing dunia di marketing digital sosial itu, media sosial itu harus ada. Nah, untuk Kuala Lumpur sendiri ada tidak tim-timnya? Kalau yang itu kayaknya belum ada. Bisa dijadikan masukan juga ya. Ya. Apalagi sekitaran berapa orang tadi pengelolanya? Pengelolanya sekitar 18 orang. Itu bisa dibagi kan? 3 orang kamu pokoknya 1 bulan paket data 1 orang 100.000. Kamu pick kerja cuma buat posting. Tak ini. Ada event ini bulan depan, ada event ini. Dan harus menguasai editing. Itu yang paling penting. Nah, ini Bung Arman. Ini kan dari segi keilmuan pariwisata ya. Mungkin kita move dulu ke desa-desa lain. Itu kalau saya lihat juga ada desa Saripi, ada bukitnya.
Bisa tidak itu dikelola jadi tempat wisata bukit? Kayak yang paling kita kenal ini olahraga yang memancing adrenalin, menguji adrenalin ini. Flying fox, gantung diri. Jangan. Tidak. Mungkin dari Bung Arman sendiri ada tidak potensi desa-desa lainnya untuk bisa dijadikan wisata? Sebenarnya di hampir beberapa tempat ya, namanya objek wisata itu adalah merekayasa suatu lokasi menjadi suatu hal yang punya daya minat gitu kan. Jadi kan begini, kadangkala ini menjadi opsi bagi para wisatawan. Saya orang sawah, masa saya wisatanya ke sawah? Bagaimana kalau kita jalan ke bukit gitu kan? Pilihan. Jadi ada pilihan. Jadi walaupun katakan so berdekatan ini objek wisata, so tidak mau laku yang saat bukan. Kalau seperti itu kan konsep. Kita bukan kepikiran konsep begitu. Ini kalau cuma bicara konsep seperti itu, ini pasti pada akhirnya tidak produktif, gitu kan? Nah, kita melihat beberapa kepala-kepala desa yang energik ya, katakanlah Saripi ya, itu katanya ada bukit dan sebagainya. Ini kan tinggal pengemasannya, ya. Pengemasan tata letaknya bagaimana, intinya adalah ketika misalnya satu objek wisata ini dibuat, objek daya tarik wisatanya, ODTW-nya ini dibuat, ini jualannya apa? Harus dipasang dulu. Ini sasarannya siapa? Kalau misalnya di bukit tidak mungkin oma-oma misalnya, anak muda. Terbatas lagi ya. Kalau dia anak muda, bagaimana uangnya anak muda ini habis di sini? Maka sebanyak di situ disiapkan nanti akustik, disiapkan tendanya, hemoknya, dia bisa menikmati, dia camping groundnya di prepare, sehingganya objek wisata itu di prepare memang hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, gitu kan? Sehingganya ketika misalnya di Paguyaman ada berapa sih objek wisata? Banyak, mungkin ada 5-10. Kalau Bapak suka berkunjungnya kemana? Ini saya di restoran. Jadi secara tidak langsung kita jadi market system di dalamnya. Kita market system. Jadi kan Pak, kalau jalan-jalan ke Paguyaman terserah mau ke Kuala Lumpur atau misalnya paketan. Dan mereka kaget loh, banyak ya wisatanya di sana. Jadi teramaikan paketan. Pak tahu Paguyaman yang heboh yang ramai itu Pak, masuk kamar dari jembatan Tangkobu yang kiri kanan itu ada jual restoran Pak jejer toh. Baru masuk Molombulhe, di situ ada kuliner. Kalau mau ke kiri, agak ke kiri jangan ke Paguyaman. Di situ ada punyanya Ayah Arman yang digagas Arman Mahmud. Di situ ada namanya Bukit Seribu Batu. Cuma saya belum sempat ke sana, rencana mau hitung batu. 1000 atau tidak itu kalau itu padahal batu kopi. Yang jelas kemarin itu saya Bung Arman, saya juga sempat berpikir kenapa sih dinamakan jadi Bukit Seribu Batu. Berpikir sempat jalan 4 kali istirahat. 4 kali istirahat. Jadi 4 kali istirahat itu saya berhenti sambil memberikan saran sama Ayah Harman, ke depan harus ada pos peristirahatan. Apalagi kalau yang nanjak itu di atas 35 tahun ke atas. Oke. Jadi sampai di atas itu terobati. Ini bukan cuma 1000 batu lagi. 1000 pemandangan ada di atas karena Kuala Lumpur juga bisa dilihat dari sana. Kuala Lumpur wisata sawahnya bisa dilihat dari sana. Jadi bisa dijual semuanya sebenarnya. Jadi pada saat yang sana itu kalau tidak percaya melihat Kuala Lumpur sana ada. Nanti kita rutenya gini, makanya kepala-kepala desa atau pengelola wisata yang ada di Paguyaman yang khususnya bisa dijual dalam satu paket, termasuk penyedia jasa penginapannya dan sebagainya diundang duduk bersama. Rembuk itu. Ya rembuk. Kemudian kita jualnya paket, misalnya paket itu sekali kunjung ke Paguyaman one day tournya sekian, sehari berkunjungnya sekian, 1 juta misalnya grup misalnya, ya kan? Nanti ini kan tinggal distribusi, nginap di Ridho atau nginap di mana, atau misalnya ada salah satu desa di sebelahnya dia khusus prepare homestay semua. Siapkan. Jadi, itu untuk orang yang sudah capek di Kuala Lumpur nanti bisa nginap di Pangimbangan Monggahu misalnya. Kan keren kan? Atau bisa nginap di Monggahu di penginapannya Mutiara misalnya, kan gitu. Insya Allah saya buat itu. Insya Allah saya buat. Jadi kan supaya ini bisa membagi harta karun yang dibawa oleh masyarakat di Paguyaman itu kita paksakan. Ini kan sama dengan sistem mall. Matahari atau hypermart. Sekali datang mau lihat cukuran rambut sampai cukuran kelapa ada di situ, ya, ada semua di situ. Jadi sekali berkunjung kita harus sudah memang prepare. Makanya beberapa desa yang sudah prepare, kita support. Dan
Saya kebetulan ketua alumni pariwisata UNJ bersedia, bukan cuma di Paguaman, beberapa tempat kita ingin pasang MOU dan kemudian kita coba bagaimana ini menjadi binaan supaya ke depan eksistensi daripada kepariwisataan itu jalan, bukan cuma sekedar istilah apa itu hot chicken thigh, ya. Panas tai ayam. Ini kan kebanyakan juga ya ini Bung Arpan ini kebanyakan di pemikiran netizen ataupun masyarakat biasanya. Apa sih yang mulia di sana? Kan wisata itu harusnya ada laut, ada air terjun. Jadi tidak melulu ya. Tidak melulu wisata itu tentang laut, tentang air terjun. Kita tidak sadari di saat kita dari Paguyaman mau ke kota Singa Makang Milu. Itu sudah jadi daya tarik loh. Jadi daya tarik di Bumera itu ya. Di Bumera. Rumah makan kuda. Itu yang bikin herannya itu Bung Arman. Siapa sih yang menemukan itu pertama? Ini kita ngomong di luar skop dulu wisata ke sawah ya. Siapa yang menemukan ini rumah makan kuda ini? Ini milunya tidak mau habis-habis. Tiap hari ada. Kendati bukan musim. Kendati bukan musim. Jadi dia mengajak orang berpikir harus mau singgah di situ dan harus bertanya sendiri. Pasti dari 100 orang yang singgah, 75% bertanya, "Kenapa DP Milu tidak mau habis-habis?" Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah konsep. Jadi ketika memang kalau saya dulu ya jadi pemandu wisata, kebetulan saya tahun 2006 juga selaku pemandu wisata. Itu setiap kali saya mau buat paket perjalanan itu saya harus lihat dulu kiri kanan untuk menghindari kebesaran para wisatawan. Ya betul. Pak, nanti kata di sana tidak ada jaringan Pak, tapi di sana ada tempat yang kita siapkan. Apa itu Pak? Rumah makan kuda. Nah, gitu kan? Ada jagung pulut yang disiapkan di situ dan itu ada setiap saat. Jadi saya maunya tempat wisata juga itu seperti itu. Orang sudah bisa tebak, tidak perlu tanya, masih buka Kuala Lumpur? Tapi ketika mereka sudah tahu bahwa kegiatan kepariwisataan di situ jalan terus tanpa bertanya atau dia sudah pandang medsos pun, dia sudah bisa ada itu pastiran begitu ya, jangan macam itu Milu. Jadi walaupun musim kemarau mau lewat situ pasti ada mudah lagi kendati musim kemarau dibekukan gitu. Saya juga sempat khawatir kayaknya orang Bumela ini dari segi rumah makan kuda ini mereka sudah mengembangkan ilmu teknologi namanya klon Milu. Jadi mereka itu mengcopy paste Milu yang lain sampai tidak habis-habis. Nah, untuk wisata sawah sendiri ini Bung Arban ya, itu kan ada pelaku UMKM di samping-sampingnya. Dari segi penataannya itu apakah ada pengembangannya ke depan? Karena kalau kita lihat sekarang kan masih baru memulai juga kan. Kemudian dari segi jalannya juga ada tidak win-win solution dari pemerintah setempat, khususnya pemerintah Bualemo? Pertama untuk Lapak memang saya sudah beratukan kepada pelapak khususnya yang ada di masyarakat Desa Kuala Lumpur. Untuk sementara tahun kemarin untuk 2001 ini sementara dibuat swadaya dulu masyarakat. Nah, nantinya ketika anggaran 2022 masuk, maka kami akan coba untuk menata seperti yang ada di Desa Mulai. Oh iya, satu kayak but begitu ya, satu model. Ya, satu garis. Begitu juga dengan parkir juga. Nah, ini posisi parkir ini yang sering jadi masalah di beberapa potensi wisata juga Bung Arman. Tempat wisatanya itu ramai dengan masyarakat. Sudah di situ juga parkirnya. Nah, kadang kan the first view-nya itu penglihatan pertama orang, loh, ini kok penjualnya sudah nimbrung, kemudian parkirnya juga sudah nimbrung. Satu ini. Nah, itu kan yang menjaga amin orang ke depan. Tapi kalau untuk wisata sawah sendiri saya lihat dia punya potensi wilayah, apalagi luas kan ke depan. Kemudian dirembukan dengan tim-tim yang memang kompeten. Saya rasa pasti akan terjawab. Kemungkinan besar target 2 tahun ke depan ya, bisa ya? Insya Allah. Nah, ini dan untuk teman-teman netizen juga yang sempat menonton, bisa juga memberikan saran ataupun arahan yang bisa dijadikan masukan ya ke depan. Karena posisinya kita di sini bukan penikmat
kita di sini juga sebagai agent of change, katakanlah seperti itu. Kita bukan hanya melihat, kita memikirkan, kita menganalisis, dan kita ayolah rembuk apa saja akan kita lakukan ke depan. Pagoyaman butuh orang-orang seperti teman-teman netizen sekarang. Bukan cuma habis di medsos apa semua. Wih, kenapa di sini tidak bikin ini? Kenapa di sini tidak bikin ini? Seharusnya mulai dari diri sendiri. Kita orang harus bikin ini. Bukan kenapa terus, tapi kita orang harus bikin ini. Tapi jangan lupa juga aturan main di dalamnya. Nah, sekarang untuk tiket masuk sendiri. Untuk tiket masuk di wisata sawah sekitaran berapa? Untuk tiket masuk sudah menjadi kesepakatan musyawarah 5.000 rupiah. Dia berlaku sendiri atau ada harga paketan, misalnya satu keluarga 10 orang. Tiket yang berlaku beda dengan individual, ada tidak di situ? Untuk sekarang masih tetap ada juga karena kita lihat misalnya dari kabupaten sebelah rombongan begitu. Iya. Otomatis ada diskon. Karena saya lihat kan ada mobil-mobil open cup datang rame-rame dengan keluarga. Iya. Bisa dikatakan harga paketnya supaya kan siapa tahu, kayaknya besok kan hari Minggu. Saya harus jalan-jalan ke wisata paket keluarga. Harganya ada? Untuk harga paketan belum ada, tapi yang pasti kita ada toleransi kalau rombongan. Misalnya bisa ditanya ya. Misalnya 10 orang satu rombongan, mungkin ada sekitar 3 orang diskon begitu. Oh, diskon. Untuk harga paketan belum ada. Harga paketan belum ada ya, cuma ada diskon. Mau makan di dalam? Makan di luar. Makan di luar. Nah, ini kan di Bualemu itu sendiri kan dari pemerintah itu kemarin Bung Arman minta sama saya, bisa tidak ini Bualemu dibuat seperti kota. Orang butuh apa-apa itu tinggal klik pesan, kirim, delivery, semua antar. Sudah saya adakan, sudah 6 bulan jalannya. Tapi ini kan kembalinya ke masyarakat itu sendiri. Ini barang sudah ada. Nah, ini fokusnya itu bantu pelaku UMKM, pedagang, mau jasa ataupun produk ada. Nah, di sini yang saya jaga untuk Pagoyaman ke depan, ini pelaku UMKM-nya semakin bertambah. Mau ada di Permata, kemudian Tangkobu, apalagi Molombulahe itu kan pedagang-pedagangnya belum terhitung yang pedagang online. Pedagang online kebetulan saya juga admin di forum jual beli area Pagoyaman. Transaksi harian itu paling minimal 5.000 transaksi medsos. Nah, ini di saat kita sudah masukkan proses delivery antar jemput, ada juga kan itu antar jemput. Tapi kembalinya ke masyarakat. Ini masyarakat mau paket atau tidak? Itu namanya nujek. Jadi nujek di situ dia memudahkan, misalnya si Bung Arman kayak Madel Tokota. Kita pesan lalapan. Oke, sudah saya pesan lalapan, si tuan pedagangnya ini Bung Arban sudah. Saya kurirnya. Bung Arman pesan sama Bung Arpan, sudah terkoneksi, jaraknya seperti ini, harga ayamnya seperti ini, kemudian harga pengirimannya seperti ini. Tetapi nujek di Pagoyaman hidupnya tidak sampai 2 bulan. Penyebabnya satu, orang di sini belum terbiasa dengan biaya gratis. Biaya ongkir. Oke, jadi teman-teman, di sini juga ada giveaway ya dari Air Fatir, itu pemiliknya itu dari Molombula, itu promotor kita, sponsor kita dari tahun kemarin pada program podcast bareng pedagang. Cuma alhamdulillah untuk tahun ini teman-teman, program kita sudah ganti menjadi dapur podcast, dan ini giveaway dari Air Fatir, hadiah isi air RO gratis untuk 1 penjawab. 10 penjawab. Satu orang 1, berarti ada 10 galon. Mau minum di situ tidak boleh membawa. Jadi ini kita kasih giveaway dulu sama teman-teman ya. Ini ada soal pertama dari saya, nanti Bung Arvan dengan Bung Arban juga siapkan satu-satu soal. Ini soal pertama dari saya. Di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur itu ada terkenal dengan wisata sawah. Nah, wisata sawah ini dibangun pada tahun 2022 ya. 2021 kemarin toh. Pertanyaannya tanggal berapa peresmiannya? Tanggal berapa peresmian Desa Kuala Lumpur? Kalau tidak salah itu
Pokoknya yang datang kamar orang pasar. Baru dia ada buka malam. Nah, saya ada itu karena saya punya motor tidak tembus. Jadi saya ingat terus, oh hari ini pembukaan. Jadi untuk 5 menit ke depan kita akan log jawaban dari teman-teman netizen yang sempat menonton. Ingat syaratnya masih berlaku ya. Syaratnya masih berlaku teman-teman, bagikan minimal 1 grup ataupun minimal di beranda teman-teman, dan jangan lupa untuk like fanpage Gen Art Image. 5 menit ke depan kita log untuk jawaban. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bung Arpan. Bung Arpan sekarang kan sebagai pengelola di Kuala Lumpur, ada tidak ikon-ikon ataupun ada tidak pernah terpikirkan untuk di Kuala Lumpur itu kan ada salah satu ikon wisata yang tidak afdol kalau orang ke Malaysia asli ini. Yeah. Tidak afdol orang ke Malaysia itu kalau tidak foto di gedung Petronas. Nah, gedung Petronas itu gedung kembar. Tak. Apa namanya? Twin Tower. Nah, di Kuala Lumpur itu sendiri ada tidak pemikiran seperti itu? Kita mau bikin ikon Petronas di sini ini. Supaya kan tambahan pot selfie toh. Nah, itu bisa saja itu akan dilihat dari skala global. Kalau kemarin itu alhamdulillah Bualemo belum disebutkan ya. Lomba wisata kemarin sempat saya lihat selalu itu di handle untuk wilayah Kapgor. Itu kalau tidak salah yang terakhir itu ini apa dulu wisata yang timur Pandi. Nah, itu. Insya Allah kalau memang itu bisa dijawab ini Bualemo tahun ini. Wah, keren. Amin. Ada tidak bocoran-bocoran mungkin ke depan ini akan dibuatkan ikon selfie apa supaya kan netizen-netizen yang sudah sempat datang ataupun yang belum datang bisa datang lagi. Ya. Untuk ikon Menara Petronas desainnya sudah kelar tadi malam. Tadi malam. Berarti orang dua ini baku konek. Ada pikir kasarnya dia ini tanpa mimpi. Saya sudah buat itu untuk ikonnya, terus ditambah dengan kebetulan tahun ini ada anggaran ketahanan pangan dari desa yang menjadi prioritas dari presiden. Untuk ketahanan pangan 20%. Itu akan kami buat juga satu kolam pemancingan ukuran kurang lebih 40 kali 33 lahan. Untuk pembuatan kolam pemancingan, dan juga di samping kolam pemancingan itu ada pangan semacam ditanami jagung, sayur-sayuran, tetap itu satu paketan wisata. Di situ akan kami buat gazebo. Ya, jadi fixnya tahun ini ada satu ikon Menara Petronas, terus itu ketahanan pangan, wisata pertanian juga itu termasuk. Jadi untuk kedepannya ini akan dibuatkan Menara Petronas. Ya, dari bambu. Dari bambu juga, tapi desainnya insya Allah bisa menyerupai yang asli ya. Nah, beda-beda tipis. Karena saya juga sempat berpikir sih, belum ada satu daerah yang menjawab 7 keajaiban dunia yang dijadikan ikon. Ini 7 keajaiban dunia yang dijadikan ikon. Ya, jadi mungkin ada teman-teman pecinta wisata, kemudian di desanya kita akan buat apa ke depan? Nah, 7 keajaiban dunia. Karena daripada orang mau pergi ke Roma, daripada lagi mau berperang, mending orang bapak tojo di Kolosium buatan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini masih ada sisa 2 menit, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini. Dan untuk giveaway masih berlaku pada kesempatan-kesempatan ke depan di Dapur Podcast. Dari Bung Arman sendiri sebagai closing statement pada sore hari ini. Ini secara umum Bualemo itu pada awal-awalnya itu terkenal dengan objek wisata Bolio Hutuo. Kemudian sudah mengikuti wisata yang pasir putih didulupi di dalam Pantai Ratu Buaya. Kemudian kan didulupi juga itu ada mengikuti air terjunnya. Nah, ini untuk potensi wisata di Bualemo. Jadi untuk sebagai closing statementnya Bung Arman, ada tidak masukan untuk pemerintah, aparat desa, apalagi pecinta wisata, kedepannya itu harus gimana dari segi wisata Bualemo? Ya, jadi kalau dari saya tentang yang pertama di peraturannya itu saat ini tuh daerah itu kan diminta namanya RIPDA, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Saya tidak tahu apakah Kabupaten Bualemo sudah memiliki dokumen RIPDA atau tidak. Artinya ketika misalnya daerah sudah memiliki dokumen RIPDA, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, maka seluruh rujukan pembangunan harusnya diarahkan di situ, ya. Nah, ini juga kalau misalnya kita lihat regulasi tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 99 tentang bagaimana kepariwisataan, itu adalah inti daripada regulasi itu mengatur tentang bagaimana alam lestari,
ya. Jadi kelestarian alam itu juga menjadi bagian daripada tujuan kepariwisataan. Karena alam inilah yang menjadi sumber penghasilan, menjadi sumber pendapatan dari sebuah kegiatan atraksi wisata. Sehingganya jangan sampai kemudian dibukanya sebuah objek wisata tapi berpotensi merusak lingkungan, ya kan? Sehingganya saran saya jangan sampai terjadi polemik kayak kemarin Pantai Ratu sempat ada anjing. Ini karena memang konsep pengembangan pariwisata itu sendiri tidak merujuk pada bagaimana kelestarian alam itu sendiri, itu filosofi. Nah, sehingganya bagaimana ini ke depan menjadi satu kelompok, menjadi suatu pengembangan wisata yang baik harusnya mengikuti regulasi itu. Terus yang terakhir untuk Kuala Lumpur, ya, ini kan Kuala Lumpur ini menjadi tuan rumah dari sebuah keramaian, adanya kegiatan wisata. Maka secara menjadi tuan rumah, bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, menciptakan kenyamanan, bagaimana kenyamanan, kebersihan, keindahan, itu yang disebut dengan sabta pesona, ya, atau Indonesia Wonderland. Itu yang digagas itu adalah tentang bagaimana pengolahan yang asri, lingkungan bersih, nyaman. Jangan sampai kegiatan kepariwisataan mengundang keributan, kotor, jorok dan sebagainya. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan, karena objek wisata yang dikelola oleh masyarakat, oleh kelompok tertentu, maka saran saya adalah segera bentuk namanya kelompok sabar wisata yang menjadi binaan, dan itu terus menerus mendapatkan upgrade pengetahuan tentang bagaimana menjadi tuan rumah yang baik dalam menyambut pelayanan kepariwisataan. Ini sekedar masukan, memang banyak hal yang kita bicarakan tentang pariwisataan, tapi yang lain baru merencana. Kuala Lumpur sudah memulai. Tepuk tangan dulu untuk para netizen. Apresiasi lah buat Kuala Lumpur. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, walaupun belum di-prepare, semua itu adalah sifatnya masukan bagaimana ke depan pengembangannya sesuai lah dengan kaidah-kaidah pengembangan pariwisata normal. Oke, sebelum menutup itu Bung Arman, silakan berikan satu soal giveaway untuk teman-teman netizen yang sementara menonton. Ini keren. Giveaway dari narasumber dan dari kami untuk soalnya dari narasumber. Oke. Oh iya. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira event apa yang bagus untuk dilaksanakan di Kuala Lumpur? Ya, yang kita pilih yang paling bagus. Yang paling bagus. Layangan putus. Itu semenjak muncul itu film, ini rasa curiga mah itu berlebihan. Jadi dari tema itu, dan pertanyaannya kira-kira event apa yang yang ada hubungannya dikaitkan dengan tema layangan putus. Bikin festival apa atau event apa yang cocok untuk membuat di Kuala Lumpur. Oke, jadi untuk pertanyaan ini berbentuk challenge, ya. Berbentuk untuk para netizen yang sementara menonton. Jadi event terbaik apa yang harus dibuat ke depan pada wisata sawah desa Kuala Lumpur? Oke, kita pindah ke Bung Arfan. Nah, untuk Bung Arfan sendiri sebagai closing statement penutupan pada acara kita sore hari ini, dari wisata sawah ini ada tidak masukan-masukan untuk pemerintah Kabupaten Bualemo dari segi potensi wisata? Kita belajar groundnya itu dari wisata sawah. Masa Kuala Lumpur bisa loh. Dari respon kabupaten itu bagaimana? Apalagi kalau saya melihat wisata itu akan terbentuk dengan sendirinya dan akan bertahan lama apabila ada transportasi, kemudian komunikasi. Nah, sekarang saja untuk jaringan di Paguyaman, ya, kita sebagai pengguna itu kadang jaringannya itu delay. Dari segi transportasinya itu jalan seperti itu. Jadi ada tidak masukan dari Kuala Lumpur, apalagi Bapak sebagai pengelola di sini, untuk pemerintah daerah Kabupaten Bualemo? Memang seperti kita lihat sekarang, yang menjadi kendala salah satunya di sini adalah akses, ya, jalan, ya. Ya, jalan. Ya, sehingga itu saya juga sempat berbicara dengan waktu tahun kemarin, beliau masih kabit Paradius, kabit di bidang sosial. Kalau bisa Paradius Panju, ya. Paradius Panju, ya, senior saya itu.
Beliau sangat mengapresiasi kami. Terus beliau bilang, beliau katakan nanti beliau akan bantu untuk dibicarakan ke Pemda, Pak Bupati langsung. Jadi insya Allah ke depan tanpa harus memutus link-linknya kita ataupun link-link silaturahmi, akan dibentuk tim itu, tim pressure namanya, tim pressure loh. Ini kita sudah memulai, tapi kita kendalanya di sini Pak, kita kendalanya di sini. Insya Allah akan dijawab perlahan-lahan ya oleh Pak Bupati Bualemo. Oke, sekian dari kami. Kayaknya ada soal yang ketiga harus dari Bung Arfan untuk para netizen. Disilakan. Sebenarnya pertanyaan saya itu macam karena tidak boleh baku pay. Tidak boleh baku pay. Tidak boleh baku pay. Ada yang lain untuk para netizen. Kita kasih 3 soal sore hari ini. Apa ya? Siapa nama kepala desa Kuala Lumpur? Sebutkan nama lengkap kepala desa Kuala Lumpur. Seperti itu ya? Lengkap ya, nama lengkap ya. Pokoknya jadi ada 3 dari saya. Tanggal berapakah launching perdana wisata sawah Kuala Lumpur? Kemudian yang kedua, pertanyaannya berbentuk challenge dari Bung Arman. Kegiatan ataupun event apa yang paling bagus ke depan akan dibuat oleh wisata sawah Kuala Lumpur? Dan yang terakhir sebagai closing statement dari Bung Arman, itu siapakah nama kepala desa Kuala Lumpur? Untuk jawabannya akan kita kumpul, Madelo guru ya, karena saya memang guru. Jawabannya akan kita kolek 10 menit ke depan untuk teman-teman. Sekali lagi bagi teman-teman ataupun para netizen yang ingin menggunakan media kami, itu media Gen Art Image, sudah tersedia di alamatnya juga di samping. Pokoknya sekitar 50 meter dari wisata sawah Kuala Lumpur, itu dari masuk. Ini dusun apa, Norman? Palawija. Dusun Palawija ya, bisa masuk dari Puskesmas Lama, terus kemari. Pokoknya dia lurus. Kalau DP istilah orang artis di sini lalu itu Bung Korek Api ya. Di kompleksnya Bung Korek Api. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan jasa Gen Art Image bisa menghubungi kami lewat nomor yang saya taruh di bawah sini. Oh, terserah Bung Nurpan yang atur itu di running text. Jadi bisa sebagai foto, dokumentasi, kemudian juga pembuatan film-film sinematik juga bisa dilakukan di Gen Art Image. Kemudian terima kasih juga buat sponsor kita hari ini, ada apa namanya, sponsor air Al-Fatir ya, sponsor Al-Fatir Desa Monomulyo. Jadi teman-teman bisa melakukan pengisian air minum di Al-Fatir kompleks kopi parkir situ ya, kompleks kopi parkir Bu Nurvan ya. Jadi di kompleks kopi parkir untuk pengisian airnya teman-teman bisa mengisi di situ. Dan yang paling terakhir juga terima kasih pada Nujek Nujek di Bualemo yang masih menunggu belum di closing untuk program-program yang memudahkan para pelaku UMKM di Paguyaman. Akhir kata ucapan terima kasih dari kami selaku tim kerja yang bertugas. Terima kasih juga buat abang-abang narasumber yang super keren, super ganteng pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat berkarya, tetap semangat berdagang. Tetap itu pesan terakhir dari saya. Oke, Bung Nurban atur.